Untuk acara selanjutnya yaitu Mau'izah Hasanah dan selintas daripada manaqib Abuya yang akan disampaikan oleh Kiai Mu'ti Ali Fa'alih falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah wa ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih ma ughliq wal khatim lima sabaq nasil haqq bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Hadratil habaib al afadil hafizahumullah wa ala mabaqa'ahum wa nafa'an bihim wa bilhum fi darini amin. Wa hadratil masyayikh wal ulama hafizahumullah ta'ala wa ala mabaqa'ahum wa ta'ala bituli hayatihim. Juga segenap hadirin hadirat Abna Abuya dan segenap para tamu undangan, alhamdulillah pada kesempatan acara kita hari ini dihadiri oleh segenap tamu undangan baik yang dari Singapura, Malaysia, Fatani, Thailand. Alhamdulillah betul-betul internasional yang juga sama-sama hormati dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Ghafur. Salat barakaikan salam kita aturkan kepada junjungan kita habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Ikhwah fillah rahimakumullah, mengingat waktu yang sangat sempit dan juga al-faqir diberikan amanah juga kesannya mendadak. Mohon maaf kepada para masyayikh, para habaib, guru-guru ananda dan juga sahabat sekalian jika nanti ada perkataan yang kurang berkenan, dan mohon untuk diluruskan juga. Alhamdulillah syukurillah dengan izin dan takdir Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari yang berbahagia ini kita dihimpunkan pertama dalam rangka multaqa silatul ukhuwah, silaturahim antara sama Abna Abuya khususnya, dan juga pagi hari ini sebagai penutup acara kita adalah haul beliau Abuna As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah ta'ala rahmat al-abrar, dan semoga kita semua dihimpunkan kelak di dalam surga bersama beliau. Juga tidak lupa sahibul manzil wa sahibul ma'had Al-Habib Ahmad bin Naufal Al-Kaf hafizallahu ta'ala wa la baqa'ah. Ikhwah fillah rahimakumullah, tadi sudah banyak disampaikan dari mulai sambutan pertama hingga yang terakhir, baik manaqib Abuya, biografi Abuya, juga tentang isu-isu kontemporer yang sekarang saat ini sedang benar-benar terjadi. Maka dari apa yang beliau sampaikan, saya terinspirasi dan tersugesti mengawali tausiah singkat ini dengan salah satu makalah Abuna. Salah satu makalah Abuna di mana beliau pernah berkata, "Uhibbu minat tullabi al-ghayur wa minasy syabab at-tamuh." Aku menyukai dari santriku ini kecemburuan, al-ghayur, santri-santri yang cemburu, yang baru saja disampaikan oleh Al-Habib ya. Cemburu Al-Habib Umar terhadap agamanya, akidahnya. Kemudian juga syabab at-tamuh, daripada para pemuda yang tinggi semangatnya. Maka pada kesempatan sekarang ini yang kita sadari bahwa kita berada di akhir zaman, juga saya ingatkan diri saya, umum kita semua, Nabi kita yang mulia telah menyatakan tentang kondisi yang akan terjadi, dan menurut hemat al-faqir
kita sekarang berada dalam apa yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia hampir 1200 tahun yang silam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, qala alaihi salatu wassalam, inna baina as-sa'ah fitanan qaqitailil mudhim yusbihu rajul fiha mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu min ad-dunya qalil. Bahwa menjelang hari kiamat nanti atau pada saat hari kiamat akan tiba, akan terjadi fitnah-fitnah yang datang silih berganti. Fitan dimanai oleh Al-Imam Al-Mufassir Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, yang insyaallah kita ketahui beliau dalam kitabnya Min Kunuzi Sunnah. Beliau katakan al-fitan jam'u fitnah. Fitan di sini merupakan bentuk plural daripada al-fitnah, yang artinya al-masaib wan nakabat wal balaya tusibu ahla dzalika zaman, tusibu anfusahum wa amwalahum wa auladahum wa aqaidahum. Yang dimaksud dengan fitnah-fitnah di sini adalah berbagai macam malapetaka, musibah-musibah, bencana-bencana alam yang akan terjadi dan menimpa pada umat di akhir zaman nanti, yang akan datang silih berganti, mutalahiqah mutataliyah, bertubi-tubi. Sehingga beliau sampaikan, beliau nyatakan, yakni Rasul kita sampaikan, kaqitalil muzlim, seperti tenggalan gelapnya malam ketika tiba. Mulai redup, gelap dan semakin pekat. Dan dalam hadis yang lain dikatakan, la ya'tik alaikum zaman illa ba'dahu syarr minhu. Tidak akan pernah datang suatu masa kepada kalian melainkan zaman setelahnya akan lebih buruk daripada sebelumnya. Maka ikhwafillah rahimakumullah, saking dahsyatnya fitnah-fitnah itu yang akan menimpa, kata Syekh Muhammad As-Sabuni, diri mereka, jiwa mereka, harta benda mereka, anak keturunan mereka, bahkan yang lebih mengerikannya menimpa kepada akidah-akidah mereka. Tusibu aqaidahum. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh beliau tadi, saya yakin tepat sekali apa yang sudah disampaikan oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Sehingga saking dahsyatnya malapetaka tersebut, fitnah-fitnah tersebut, Nabi kita mulia nyatakan, yusbihu rajul fiha mu'mina. Sehingga masyarakat pada masa itu pagi hari masih beriman, boleh jadi dia masih bercengkrama dengan para ulama, dengan para habaib, tapi petang harinya sudah berubah menjadi kafir. Sore hari masih beriman, pagi harinya sudah berubah menjadi kafir. Kenapa? Di antara penyebabnya, yabi'u dinahu min ad-dunya qalil. Rela menjual agamanya dengan dunia yang remeh-temeh. Maka kalau beberapa hari yang lalu kita diingatkan kepada satu hari yang sangat bersejarah, itu Hari Pahlawan 10 November. Juga sebelumnya, luar biasa yang pada bulan ini, kita diingatkan juga satu hari yang fenomenal yang luar biasa, sangat bersejarah, Hari Santri Nasional. Saya mendapat pertanyaan dari seseorang, apa dan ulama untuk bangsa ini, untuk negara ini? Saya dengan tegas jawab, salah kalau Anda jawab begitu, kalau Anda pertanyakan begitu. Kalau pertanyaan ini datang dari ulama, dari habaib yang mengerti tentang sejarah dan syariat, oke, sami'na wa ta'na, dan kita jawab dengan tentu jawaban yang baik. Tapi kalau datang dari mereka yang tidak mengerti tentang sejarah, baik sejarah ulama dan sejarah berdirinya bangsa ini, tentu kita tolak pertanyaan dan kita kembalikan pada si penanya. Mestinya bukan begitu. Apa yang sudah pemerintah lakukan, negeri ini lakukan untuk para ulama dan para santri? Jangan pernah dipertanyakan loyalitas santri dan ulama. Ingat pada sejarah, sebelum NKRI berdiri, siapa yang hidup berjuang dari mulai Sabang sampai Merauke, kecuali para ulama, para habaib dan para santri. 10 November banyak orang-orang masyarakat baru melek, baru tahu sejarah setelah ulama bongkar bahwa ternyata yang merobek bendera merah putih biru itu adalah santri. Juga terjadinya 10 November atas resolusi jihad daripada Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Lihat, sebelum ada TNI, mohon maaf Bapak TNI, Bapak Polri di sini,
Insya Allah beliau-beliau sangat mengerti tentang sejarah. Justru yang pernah jadi komandan adalah kiai dari Banten. Mengapa ada Hizbullah dulu? Ada laskar-laskar. Ini dari mulai sebelum terbentuknya NKRI. Para ulama dan para santri yang berkiprah. Namun sekarang terjadi ketimpangan. Kenapa? Karena mungkin ada ketidaksolidan. Mestinya sinergi antara ulama dan umara seperti yang disampaikan oleh Bapak Rahmul Muzi tadi. Tapi ternyata yang kita lihat sekarang, ulama digenjot ketika ada maunya, santri digenjot ketika ada maunya. Ketika kemauannya sudah tercapai, santri pulang, kiai ditinggalkan begitu saja. Ini seperti dalam pepatah, kacang lupa sama kulitnya. Ini yang sangat kita tidak inginkan. Maka jawaban kami, kita para santri, jika ingin negara ini baik, ayo kita sinergi. Apalagi sekarang di abad yang penuh fitnah ini, informasi-informasi begitu mudah kita konsumsi. Berbagai informasi berseliweran, termasuk salah satu informasi yang sangat amat menarik perhatian kita sebagai para santri, para kiai, para asatidz, para duat, yang muncul kurang lebih hampir 1 tahun yang lalu, tapi saya belum pernah lihat ada respon dari pemerintah. Mengenai informasi apa itu? Tolong para kiai, para santri, kita semua yang sudah mengalami, mohon maaf senior-senior kita, guru-guru kita dulu mengalami peristiwa sangat mengenaskan, memilukan dulu. Dalam informasi ini, bahwa tahun 2018 komunis bukan hanya bangkit, tapi akan melakukan kudeta berdarah. Saya yakin di sini sudah pernah mendengar, bahkan membaca dan menerima informasi itu. Mohon maaf kalau berita ini hoax, tinggal nanti diklarifikasi. Memang pada zaman yang serba sulit kita membedakan mana hoax mana valid, karena begitu banyak fitnah-fitnah yang terjadi. Tapi seyogianya kita yang pernah mengetahui sejarah kelam mereka, tidak lain satu solusinya, melakukan isti'dad dan i'dad sebagaimana Allah perintahkan kepada kita dalam surat Al-Anfal ayat 60, wa'iddu lahum masata'tum. Maka setiap santri harus sudah belajar olahraga sunnah, memanah, berkuda dan lain sebagainya. Masih ingat dulu Abuna pernah membahas, dan masih terngiang yang di telinga saya dan insya Allah kita semua, bahwa peperangan nanti di akhir zaman puncaknya akan kembali back to nature, kembali seperti dulu lagi, face to face, pedang lawan pedang lagi, kuda dengan kuda lagi. Takbir, Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah. Maka terakhir, karena waktunya sangat singkat, tadi dibatasi hanya 15 menit saja, maka mohon maaf kalau berbicara tentang manaqib Abuna rahimahullah ta'ala, tadi sudah sampaikan, sedikit sajalah, cukup bagi para santri atau hadirin juga lihat dalam kitab atau risalah Fathul Alimil Ghani. Kata saya berisalah, dikatakan, hadits an abuya bila hudud fama tajid minhu illa khairan wajud radhiyallahu an. Ceritakan tentang Abuya sesukamu, tanpa batasan sekalipun, kau tidak akan pernah menemukan dari Abuya kecuali kebaikan dan keindahan dan kemuliaan. Maka sana para ulama, lihat dalam kitab beliau Mafahim Yajma'ut Shahah, salah satu kitab yang fenomenal. Banyak sana taqarid dari ulama, belum dari kitab-kitab yang lain. Jika dihimpunkan tuh sana mereka, sanjungan-sanjungan madah mereka untuk Abuna, juga dihimpunkan, dinyatakan oleh sahibu Ar-Risalah, Allah subhanahu wa ta'ala jama'a fi Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Malik Al-Hasani ma lam yajma' fi kathirin minan nas al-ilma was-salah wal-nasab wal-mal wa jamal al-wajh wal-hasab. Allah menghimpunkan pada sosok beliau yang mulia rahimahullah sarmatal abrar, yang tidak dihimpunkan pada kebanyakan para manusia pada umumnya. Baik dari segi nasab, kita tahu nasab beliau, singkatnya saja, dari garis ayahanda beliau Abuya Alawi, lanjutannya kepada Imam Ali kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra, juga dari ibunda beliau kepada Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Janis Qadasa Sirrah. Kita tahu dari manaqib Syekh Abdul Qadir Qadasa Sirrah yang tidak lain, beliau juga ada sadah minas sadah, ya, juga nasabnya kepada Sayyidina Ali kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Maka pantas tadi dinyatakan dari segi nasab, dari mal, dari ketampanan, keindahan, semuanya
yang luar biasa. Ini salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada rahimahullah rahmatan abrar. Masyaallah hadirat rahimakumullah, kesimpulan yang terakhir dalam haul beliau yang ke-13 dan juga multaqa yang ke-27 ini, mari kita tumbuh kembangkan dalam hati kita untuk kemudian dilanjutkan dengan action di tengah-tengah masyarakat dalam kita berkiprah, berkhidmah, melanjutkan estafeta perjuangan beliau Abuya Said Muhammad Maliki dalam berdakwah dan kesana yang melanjutkan perjuangan estafeta Rasulullah SAW. Yang pertama, kita hidup dan tumbuh kembangkan dalam hati spirit ataupun semangat ruhul muhasabah, spirit evaluasi, introspeksi diri. Kita evaluasi total, ya, kerja dakwah kita, semua langkah perjalanan hidup kita. Saya tinggalkan lebih luas lagi karena waktu. Yang kedua, ruhul istighfar wa taubah, atau ruh taubah wal istighfar, semangat taubat kepada Allah dan juga beristighfar. Sebagian ulama mengatakan di antara zikir yang paling utama pada saat ini selain pada zikir-zikir yang lain adalah al-istighfar. Itu yang lebih layak bagi mereka yang hidup di akhir zaman ini. Kemudian yang ketiga, ruhut taghyir wal islah, semangat perubahan dan perbaikan. Juga sebelum saya tutup, kita doakan Abuna, guru kita yang mulia yang sekarang melanjutkan estafet perjuangan, ayahanda beliau yaitu Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, hafizahullah ta'ala wa ala baqa'ahu wa mata'ana Allah bituli hayatih wa nafana bihi wa mutadarin amin. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, keselamatan, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala syar dan segala fitan, dan selalu berada dalam manhaj Abuya dan melanjutkan betul-betul apa yang sudah diwariskan oleh Abuna Said Muhammad Al-Maliki ala hadi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas segala perhatian semua al-afadil yang ada di hadapan kita, guru-guru al-fakir, dan juga mohon maaf Bapak TNI, Bapak dari Polri juga yang sama saya hormati dan muliakan Allah. Semua yang hadir di sini, saya yakin karena kecintaan beliau kepada ulama dan agama ini. Andaikan beliau tidak cinta para ulama dan agama, sulit untuk bisa hadir di sini. Kita doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya, beliau-beliau ini dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan bisa mengemban amanah rakyat, terutama tadi para anggota dewan. Juga saya hormati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga bisa melaksanakan apa yang sudah diamanahkan oleh Hayat As-Safrah, ya, juga dari ketua kita Aminul Am Abi Ki Haji Ihya Ulumuddin yang sangat kita hormati dan muliakan, beserta segenap anggota As-Safrah dari pusat hingga cabang yang saya hormati dan muliakan Allah, umum segenap hadirin hadirat semuanya. Demikian saya tutup tausiah singkat ini dengan permohonan maaf lahir dan batin bila ada terselip bahkan mungkin banyak perkataan yang kurang berkenan semata-mata dari saya al-fakir yang dhaif ini. Jika ada yang benar sama bimbingan dari Allah SWT dan barakati Abuya yang menjadi pengamat saya, setelah tadi mohon maaf saya tidak bisa tapi karena beliau Al-Habib Salim semuanya ant terakhir dipungkas oleh Al-Habib Ahmad di barakati Abuya, itu yang menjadikan penyemangat bagi al-fakir yang dhaif ini untuk memberanikan diri tampil di hadapan hadirin sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk al-fakir khususnya, umum untuk kita semuanya. Hadallahu ajmain wallahu hadiq tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.